Hadirin rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga tauhid dalam Al-Baqarah 63. Wa iz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum tur khuzu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ujungnya aja apa bunyi lah nggak apa-apa. Kan tatakun nggak bahasa juga itu. Geus we disada tatakun. Apa makna la'allakum tatakun dikaitkan dengan wa iz akhadna mitsaqakum. Apa mitsak? Janji. Orang yang la'allakum tatakun, yang bertakwa, yang menjaga janjinya gitu. Tidak ingkar. Jadi bukan karena banyak sholat puasnya lekat, bukan, tapi ketika orang sholat dia menjaga janjinya, baik janji kepada diri sendiri, janji kepada orang lain, janji kepada Allah Subhanahu. Ketika dia mampu menjaga mitsaknya, menjaga janjinya, tidak ingkar akan janjinya, itulah labelnya la'allakum. Orang Yahudi itu ingkar janji melulu, Pak. Ya, ingkar janji. Ketika dia ingin beriman dengan dibuktikan, coba buktikan A, B, C, D, kami akan iman. Ketika sudah dibuktikan, oh geningan sihir, terjadi deui iman. Emang gitu Yahudi mah. Ya. Dia minta dari bongkahan batu keluar onta, kan nggak mungkin. Tapi Allah harus membuktikan kehebatan mukjizat kepada Rasulnya. Keluarlah itu onta dari sebongkah batu besar. Ketika sudah keluar onta, dia bengong, ingin iman, nggak jadi. Oh sihir itu tukang sihir, nggak jadi lagi. Ingkar nggak janjinya tuh? Ingkar. Makanya orang yang ingkar janji belum bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, suka janji-janji nggak nih? Nanti kalau saya dapat rezeki, ya KCIC gol Al Jihad saya kasih 200 juta. Gol tuh 2 miliar, poho 200 juta. Gede gini kan. Waduh, sayang nih. Avanza tahun 2015 kebeli nih. Mulai itu mikirnya tuh. Setan datang, ngapain juga lu ngasih? Gede banget 100 juta gitu. Nolnya hilang atuh 20 juta. Ingkar janji. Mau ke Mekah tiap tahun, umroh tiap bulan, no, bukan takwa sama Allah Ta'ala. Ada takwa pada apa? Janji yang ditepati. Ya kan? Nggak ke masjid Pak, kata istrinya. Nanti aja mah udah pensiun, janji tuh. Udah pensiun 5 tahun deui cek urang ya. Siga yakin isukan hirup wae. Siga usia yang genggam, umur yang kuasai, kan nggak bisa 5 tahun yang kayak pensiun cenah. Ya, tong kasinggung Pak, mencerita aja ya. Enggak, insyaallah puasa, kayak geus buka ambak mah. Gitu. Udah pensiun umur 68 umpama. Ayo Pak, gimana? Kata tangannya, ke masjid ya kita jamaah. Incu. Ayeuna incu kata depan incu. Da indung bapana gawe. Senang we ketiban incu resep incu. Nantilah kalau udah gede cucunya gitu kan. Umur udah 75 gitu. Udah cucu gede, Pak ayo kita ke masjid kapan lagi? Ini kaki sakit, asam urat, cangkeng benang. Ada sia, gitu wae hirup. Baik orang ngomong kia. Kapan atuh? Kes janji gitu kan gitu. Enggak juga tuh. Umur beak. Sia. Naik naon gitu. Sia-sia. Yang dibela-bela tuh pensiun gawe, yang dibela tuh cucu nggak bantuin juga. Betul nggak? Betul nggak? Iya
Ya itu ngapain? Kamu kenapa nggak ke masjid nggak sholat? Cucu ya Allah, cucu ya Allah. Oh ya nggak apa-apa lah, nggak begitu Pak. Masya Allah, tabarakallah. Enggak ada. Maka ada 4 golongan manusia yang berhujah kepada Allah, ditolak dia punya hujah di yaumil qiyamah. Orang kaya yang nggak sholat, yang nggak ibadah ke masjid, Allah tanya, lima taraktumul ibadah, kenapa nggak ibadah kamu hai orang kaya? Kami sibuk ya Allah. Nahnu mashghulun bil amwal. Abdi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman ke sini. Nih, Abdi Sulaiman alaihi salam. Kayaknya luar biasa, wa huwa lam yatrukil ibadata, tapi dia nggak ninggal ibadah. Hujah kamu sibuk karena mikirin duit harta, ditolak oleh Allah. Sebab ada orang yang lebih kaya dari engkau, Nabi Sulaiman, makin kaya makin ibadah kepada Allah, ditolak oleh Allah Ta'ala. Datang orang yang sakit tersolat, kacidanya orang yang sakit di rumah sakit tersolat-solat, tetap sholat kudu, ada kumaha oge, ada kiki cepan ge sholat, betul? Ditanya, lima taraktumul ibadah, hai nu gering, kenapa kamu nggak sholat? Nah nu mardo, kami sakit ya Allah. Sini Ayub alaihissalam, Nabi Ayub kan dia gitu. Sakitnya luar biasa, hafalkan dengan ciri salah. Tapi walaupun sakitnya parah puluhan tahun, wa huwa lam yatrukil ibadah, orang yang demikian nggak ninggalin ibadah. Sakitan mana kamu dengan Nabi Ayub alaihissalam? Sakitan mana kata Allah? Maka orang yang sakit nggak ibadah ditolak hujahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang orang miskin, kenapa kamu nggak sholat? Miskin tuh sholat, kecidanya. Bujeng-bujeng ya Allah mikirin sholat, isuk pakai toge, buka jeng sahur jeng naon, saya bingung. Ya, jangan bikin baju budak itunya. Indung mangga sasupun keranjang koneng geus pinuh can dibeli-beli keneh gitu. Orang yang miskin tidak ibadah teh ditolak, sugan dimaklum teh bisa. Lihat coba Abdi Isa alaihissalam, wa huwa afqaru man fil ardh. Ini hamba pun Nabi Isa termiskin di dunia, lain hamdan atete Pak. Tapi miskinnya menjadikan halangan dia untuk meninggalkan ibadah? Enggak, miskin tetap ibadah. Maka orang yang miskin nggak sholat nggak puasa kacida gitu. Ya, terakhir orang yang sibuk ku gawe sibuk di pabrik, di kantor, lembur, poho sholat. Kenapa kamu ninggalin sholat? Yang sibuk gawe. Kami sibuk ya Allah, banyak kerjaan. Abdi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf ketika di kerajaan gimana? Ngepel sorangan, kukumbah sorangan, bebersih sakabeh kerajaan ku Nabi Yusuf. Tapi sibuk ku makin Nabi Yusuf meninggalkan ibadah. Maka orang-orang yang 4 tadi berhujah sugan kengeng dispensasi teu dibere. Ayo gitu aja teh hidup. Ya, ayo kita berubah. Insya janji harus ditepati. Jangan sampai enggak, sebab yang menepati janji mereka adalah orang yang la'allakum tattaqun, yang suka menepati janji, mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu suka janji sama suami? Suka janjinya apa Bu? Doain ya, segala macam. Udah dah. Yuk cumpulankan aja. Innal ahda kana mas'ula, janji akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sakit janji pengen ke masjid, udah sehat kakalah sesepedahan, kalah musuh aya nu kitu. Keur gering sukuna hese ka masjid geus cager teu kakalah musuh we tadi Cirata ari jauh nepi deukeut nepi. Subhanallah, aneh orang banyak.
Bu, nggak ke masjid, sakit kaki, nggak ngaji. Nggak ke masjid, hujan, dilempari titik-titik air aja berhenti. Sahabat mah dilempari hujan panah, hujan tombak, payung ayah imah deket ke masjid ente, hujan hunur dirintik terjadi itu. Lihat sahabat atau ibu bapak dilempari naon, kotor, hujan kotoran, hujan panah, hujan tombak, daerah itu terjadi. 10 menit kemudian telepon datang, Pak, apa Pak? Ini arisan 20 juta dapat Bapak. Ambil sekarang besok. Sekarang kan hujan, aya payung. Piduiteun mah. Piduiteun mah arisan ngagiti kita diengkekeun deui. Tah hujan Pak, aya payung cenah. Ari piduiteun akhirat, di jero akhirat engke. Hujan, segala macam. Aduh. Repot. Hujan oge urang mah henteu ka kantor mah datang. Make jas hujan, naik motor maksakeun. Pernah teu hujan ka masjid naik motor pakai jas hujan? Kajian henteu. Nu kitu. Bener tuh, bener tuh Pak. Gitu.